Assalamualaikum sahabat Mandalika Film 21, semoga kebahagiaan senantiasa meliputi hidup Anda. Di alur cerita film kali ini, Mandalika Film 21 akan menyuguhkan film berjudul Damsel, yang bercerita tentang seorang putri yang harus berjuang menyelamatkan hidupnya. Ia dijadikan tumbal oleh keluarga kerajaan. Dikisahkan, hiduplah seorang wanita cantik jelita bernama Elodie bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya bernama Floria. Elodie sudah memiliki garis tangan masa depan yang sudah dituliskan oleh orang tuanya. Ia harus menikah dengan seorang pangeran tampan yang mau tak mau harus ia terima. Orang tuanya terutama sang ayah sangat berambisi untuk menikahkan Elodie dengan sang pangeran demi mendapatkan harta kekayaan. Kabar rencana pernikahannya dengan sang pangeran secara tak sengaja Elodie ketahui ketika salah seorang utusan dari kerajaan Eura datang menemui ayahnya dengan membawa sepucuk surat lamaran dari sang ragu. Elodie akan dinikahkan dengan Pangeran Henry. Ia merupakan anak dari sang raja dan Ratu Isabel dari kerajaan Eura. Elodie sempat menolak keinginan sang ayah. Namun demi alasan ekonomi karena persediaan makanan yang dimiliki di gudang penyimpanan sudah menipis, maka tak ada alasan bagi Elodie untuk menolak keinginan sang ayah. Your people need you. Our stores are empty. This is who we are. Maka berangkatlah Elodie dan keluarga menuju kerajaan Eura untuk bertemu calon suaminya Pangeran Henry. Memasuki gerbang kastil istana kerajaan Eura, Elodie dan keluarga dibuat terkagum-kagum dengan kemegahan kerajaan yang sangat indah dan megah. Kedatangan mereka disambut hangat layaknya tamu kehormatan kerajaan. Mereka dipersilahkan untuk beristirahat dan menikmati keindahan dan kemegahan kastil kerajaan Eura tempat raja dan Pangeran Henry tinggal. My ladies, be welcome. Rooms to be made ready. If you will follow me. Hingga pada suatu malam dari balkon kastil, Elodie melihat ada api menyala dari kejauhan di puncak gunung yang hitam dan pekat. Keesokan harinya, Elodie pun dipertemukan dengan Pangeran Henry. Keduanya saling berkenalan hingga hubungan mereka mulai terjalin. Pangeran Henry mengajak Elodie berkeliling di taman istana, keduanya langsung akrab. Pangeran Henry juga mengajak Elodie menunggang kuda untuk melihat keindahan kerajaan Eura. Tak sengaja, Elodie menanyakan perihal api di lereng gunung yang ia lihat semalam. Pangeran Henry mengatakan bahwa itu adalah upacara tradisi mereka untuk menghormati leluhur. Tak perlu waktu lama, keduanya langsung saling jatuh cinta karena memiliki keinginan dan hati yang sama. Keduanya pun sepakat untuk menikah. Pernikahan Elodie dan Pangeran Henry dibangun di atas sebuah perjanjian gelap antara sang ayah dan Ratu Eura. Perjanjian itu bahkan tidak diketahui oleh Elodie sendiri. Ibu Elodie sempat menaruh curiga saat sang ayah dan Ratu Eura tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan dalam kondisi muram. Namun sang ayah tetap merahasiakan perjanjiannya dengan sang ratu. Ibu Elodie pun punya pirasat buruk, dan mengingatkan agar Elodie membatalkan rencana pernikahannya dengan Pangeran Henry, meski kemudian ditentang oleh sang ayah. Hari pernikahan pun tiba. Elodie tampak sudah jatuh hati dengan calon suaminya itu. Keduanya pun terikat usai mengucap janji pernikahan. Dengan menggunakan gaun cantik nan mewah, Elodie seketika menjadi ratu kerajaan Eura dan menaikkan statusnya dari orang biasa menjadi keluarga bangsawan. Saat hari bahagia ini, Elodie menaiki kereta emas bersama suaminya Pangeran Henry. Ia dibawa ke suatu tempat yang jauh dari istana. Pangeran Henry mengajak Elodie ke upacara leluhur di atas sebuah bukit. Oleh tokoh spiritual istana, Elodie diceritakan bahwa mereka memiliki tradisi kuno sebagai warisan leluhur. Sebelum kerajaan Eura berdiri, tempat ini lebih dulu didiami oleh makhluk lain. Dan untuk menghindari pertikaian dengan makhluk tersebut, Raja Eura mengorbankan 3 putrinya sebagai persembahan. Dan tradisi itulah yang selalu diperingati oleh mereka, kata juru spiritual kerajaan kepada Elodie. Elodie mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan Pangeran Henry tidak seindah yang dibayangkan. Pernikahannya dengan Pangeran Henry hanyalah sebuah jebakan.
Elodie dilempar ke sebuah jurang usai akad nikah yang sakral dan megah itu. Ternyata Elodie akan dijadikan tumbal oleh keluarga kerajaan untuk membayar hutang kepada seekor naga raksasa. Elodie pun terjebak di dalam gua yang dihuni seekor naga yang bisa menyemburkan api. Elodie harus berjuang menyelamatkan hidupnya dengan mengandalkan kecerdasannya untuk bertahan hidup. Di dalam gua yang gelap dan menakutkan, Elodie merasa ketakutan. Sementara naga raksasa mengintai dan siap membakar Elodie. Elodie, putri cantik dan cerdas ini, tak ingin mati konyol. Ia berusaha menghindar dan melarikan diri. Namun karena kondisi gua yang gelap dan rumit seperti labirin, Elodie mendapat kesulitan untuk bisa keluar dan lari dari kejaran naga. Beberapa kali naga raksasa menyemburkan apinya, namun Elodie masih bisa menghindar. Elodie mengambil cacing menyala sebagai penerang di dalam gua yang gelap dan lembab. Elodie terus berusaha mencari jalan keluar agar terbebas dari buruan naga. Di dalam gua, Elodie menemukan bekas tulang belulang dan pakaian para putri kerajaan Eura yang sudah menjadi tumbal. Nama-nama mereka tertulis di dinding gua. Naga raksasa meminta tumbal pada setiap generasi kerajaan Eura karena kesepakatan antara naga dan raja pendahulu kerajaan Eura. Konon Raja Eura secara tiba-tiba menyerang naga dan membunuh 3 ekor anaknya. Sang naga lalu murka kepada raja dan selalu meminta tumbal putri istana untuk membalaskan rasa sakitnya. Cerita ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh juru spiritual istana yang mengatakan bahwa sang raja mengorbankan 3 putrinya untuk menjaga perdamaian dengan sang naga yang telah lebih dulu mendiami wilayah ini. Sementara itu, Elodie terus berusaha untuk mencari jalan keluar agar bisa lari dari naga. Namun sang naga yang semakin murka dan beringas memburu Elodie. Tak sengaja, Elodie menemukan sebuah peta jalan keluar yang tertulis di dinding gua. Ia lalu berusaha mengikuti peta itu dan menelusuri lorong kristal yang curam. Hingga kemudian, suara terdengar dari lorong gua yang memanggil namanya. Ternyata sang ayah dan beberapa orang bayaran datang untuk menyelamatkan Elodie. Namun kekuatan mereka tak mampu mengalahkan keperkasaan naga yang bisa menyemburkan api. Sang ayah pun tewas dilumat sang naga yang semakin beringas. Begitu juga dengan orang-orang bayaran tersebut. Sang naga bukanlah lawan mereka. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang ayah sempat menyampaikan permohonan maaf kepada Elodie karena telah menjadikannya tumbal. Sementara itu, Elodie berusaha memanjat sebuah lorong gua dengan tali. Lorong itu akan membawanya ke pintu keluar gua. Setelah berhasil menaiki lorong, Elodie akhirnya bisa keluar dari gua. Ia berlari sekencang-kencangnya dengan menaiki kuda. Melihat Elodie, sang naga murka, ia mengejar Elodie dan menyemburkan apinya. Elodie berusaha bersembunyi agar selamat dari kemarahan sang naga yang murka karena Elodie melarikan diri. Sementara dari kejauhan, di istana Eura, raja dan para pembesar kerajaan Eura mulai khawatir dengan kemarahan sang naga. Mereka dengan cepat menangkap adiknya Elodie bernama Floria sebagai pengganti untuk dijadikan tumbal. Upacaranya pun langsung dilakukan, Floria dilempar ke dalam jurang. Sementara itu, Elodie yang mengetahui adiknya akan menjadi tumbal dari sang ibu langsung bergegas menyelamatkan sang adik. Elodie masuk ke dasar jurang dan menemukan adiknya sudah berada dalam cengkraman sang naga. Elodie berusaha menyelamatkan adiknya, ia berduel dengan sang naga. Elodie berusaha meyakinkan sang naga, bahwa ia dan adiknya hanya jadi tumbal dari keluarga kerajaan, karena mereka bukan berdarah bangsawan. Namun sang naga tak percaya, ia menyerang Elodie. Kepada Elodie sang naga mengaku ingin membalas dendam atas rasa sakit hatinya karena 3 anaknya dibunuh orang Raja Eura terdahulu. Dari sini Elodie juga menjadi tahu bahwa pihak kerajaan Eura selama ini telah berbohong kepada rakyat bahwa pengorbanan dilakukan demi kesejahteraan rakyatnya. Elodie yang cerdas berusaha memancing sang naga ke sebuah dinding guna yang melengkung dan memaksa naga agar menyemburkan apinya. Naga yang marah seketika langsung menyemburkan apinya. Elodie menghindar dengan cepat, sehingga semburan api itu mental dan mengenai sang naga. Naga pun terluka dengan apinya sendiri.
Elodie kembali menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi kepada sang naga bahwa ia hanya jadi korban tumbal keluarga kerajaan. Ia sendiri bukanlah berdarah bangsawan. Namun sang naga tak menghiraukan cerita Elodie, ia meminta Elodie segera mengakhiri hidupnya. Elodie sendiri tak tega membunuh naga tersebut, ia membantu menyembuhkan luka bakar sang naga dengan menggunakan cacing menyala. Sementara itu, di istana kerajaan Eura tengah dilangsungkan pernikahan sang Pangeran Henry dengan seorang putri yang juga akan dijadikan sebagai tumbal. Elodie datang secara mengejutkan dengan melemparkan koin emas bergambar naga. Elodie membongkar semuanya, tentang kejahatan Raja dan Ratu Uera selama ini. Elodie meminta semua yang hadir untuk segera meninggalkan tempat. Dan tiba-tiba sang naga muncul dari balik kastil dan menyemburkan apinya. Istana kerajaan Eura terbakar habis hingga tak tersisa. Sementara Elodie beserta adik dan ibunya kembali pulang ke kampung dengan pengawalan sang naga. Dan film pun selesai.